Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Sore menjelang malam di kota kecil Cibarani, langit mulai dipenuhi semburat jingga yang redup. Jalanan perlahan sepi, hanya terdengar suara serangga malam dan sesekali langkah pejalan kaki pulang dari musala. Di pertigaan jalan desa, sebuah mobil hitam berplat biasa melambat, lalu berhenti tepat di depan warung kelontong tua yang berdiri sendirian di sisi kanan jalan. Warung itu milik Ibu Ramsih, janda tua yang mengandalkan dagangan kecil-kecilan untuk hidup sehari-hari. Mobil itu menarik perhatian sedikit, tapi tak sampai membuat kehebohan. Dari dalamnya keluar seorang lelaki bersorban putih, langkahnya kalem dan wajahnya tenang. Dialah Kiai Mahmud, seorang ulama karismatik yang baru saja mengisi tablik akbar di kecamatan tetangga. Tubuhnya renta, tapi gerak-geriknya mantap. Jubah putih yang dikenakannya sedikit berkibar tertiup angin senja. Saat ia melangkah ke arah warung, suasana di sekitar terasa damai. Warga yang mengenal beliau dari kejauhan hanya bisa menatap kagum, tak berani menyapa. Assalamualaikum, Bu Ramsih. Sapa Kiai dengan senyum hangat. Ibu Ramsih tergagap sejenak, kaget tapi senang, lalu menjawab salam itu dengan wajah berseri. Ia buru-buru menyekat tangannya dengan lep bersih dan menyambut Kiai dengan hormat. Masya Allah, Kiai, saya tidak menyangka panjenengan mampir ke warung kecil saya, ucapnya. Kiai Mahmud tidak membalas dengan kata-kata, hanya tersenyum sambil menunjuk rak tempat roti-roti tradisional tersusun. Roti santennya satu. Ya, Bu. Sama wedang jahe hangat. Kalau ada. Ibu Ramsih sigap mengambilkan dan menyajikannya di bangku panjang sederhana. Suasana tetap tenang. Hanya ada obrolan ringan dan aroma jahe panas yang menguap dari gelas. Kiai duduk sebentar sambil menikmati rotinya. Namun, di kejauhan, terdengar suara raungan motor dengan knalpot bising yang kian mendekat, mengganggu kedamaian itu. 3 motor trail berhenti kasar di depan warung. 6 pria bertubuh besar turun dengan langkah kasar. Mereka mengenakan jaket gelap bertuliskan nama sebuah ormas lokal yang selama ini dikenal warga sebagai penjaga keamanan. Tapi semua tahu, mereka lebih sering memeras pedagang kecil ketimbang benar-benar menjaga apapun. Salah satu dari mereka berjalan langsung ke arah etalase, menatap tajam ke arah Ibu Ramsih yang kini berdiri mematung di samping Kiai. Bu, sudah hari Kamis. Mana setoran minggu ini? Suaranya serak dan mengancam. Ibu Ramsih gelagapan. Suaranya gemetar. Maaf, Pak. Warung saya sepi. Dari pagi belum laku. Barusan ini, cuma Kiai yang beli. Tangannya meremas kain lep. Jelas terlihat ketakutan. Lelaki ormas yang paling besar mendengus marah, lalu menepuk keras meja etalase sampai gelas-gelas bergoyang. Jangan banyak alasan, Bu. Jangan sok lugu. Kalau nggak setor, siapa yang jamin warung lo aman malam ini? Hah? Ibu Ramsih semakin terpojok. Suaranya lirih, wajahnya pucat pasi. Demi Allah, saya tidak bohong. Sudah beberapa hari ini warung sepi. Harga-harga naik. Pembeli jarang. Uang saya belum cukup buat setor. Ia mencoba menjelaskan dengan nada memohon, matanya berkaca-kaca. Tapi para pria ormas itu tidak tampak peduli. Salah satu dari mereka justru tertawa sinis, menepuk-nepuk kantong celananya. Itu urusan lo, Bu. Gua gak peduli warung sepi atau enggak. Pokoknya setor. Kalau gak, warung ini bisa hilang besok pagi. Ucapan itu membuat beberapa warga yang mengintip dari kejauhan mulai gelisah. Tapi tak satu pun yang berani mendekat, apalagi membela. Salah satu ormas yang lebih muda tapi tak kalah beringas maju selangkah, menyentuh toples permen di meja dan mendorongnya hingga jatuh. Kalau gak ada uang, ya kita ambil barang dagangan aja. Ya, Bang, katanya sambil nyengir, memandang teman-temannya. Ibu Ramsih terkejut dan berusaha meraih toples itu. Tapi pria itu menepis tangannya. Situasi memanas. Wajah Ibu Ramsih berubah pucat. Ia menoleh pada Kiai Mahmud yang masih duduk tenang, namun mulai berdiri perlahan.
Kiai memandangi mereka satu persatu. Tatapannya teduh tapi membawa aura yang entah kenapa membuat langkah kaki mereka sempat ragu. Dengan tenang, Kiai Mahmud melangkah maju di antara mereka dan berdiri di sisi Ibu Ramsih. Suaranya pelan, nyaris tak bergetar, tapi terdengar jelas di tengah suasana yang mencekam. "Nak, kalau ingin rezeki, bekerjalah. Bukan begini caranya mencari uang. Apalagi menindas yang lemah." Ucapannya sederhana, tapi mengandung daya pukau yang membuat ormas-ormas itu terdiam beberapa detik. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Salah satu dari mereka, si pria bertato leher yang sejak awal tampak paling galak, mendengus keras dan menggeram. "Pak Tua, jangan ikut campur urusan kami," bentaknya. "Kiai-kiai kayak ente cuma bisa ngomong doang. Dunia ini keras, gak bisa pakai ceramah." Dan tanpa aba-aba, pria itu maju, mengangkat tangannya tinggi, dan melayangkan pukulan ke arah wajah Kiai Mahmud. Pukulan itu kencang, penuh emosi. Beberapa warga yang menyaksikan dari jauh menahan napas, takut melihat seorang ulama tua dipukul di depan mata mereka. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terpana. Ketika tinju itu hampir menyentuh wajah Kiai, gerakannya seketika melambat, seolah menabrak dinding tak terlihat. Lalu tubuh pria itu limbung, seperti diserap kekuatan tak kasat mata, dan ambruk ke tanah dengan suara "duk" yang tumpul. Ia tidak bergerak, hanya napasnya saja yang tersengal, matanya kosong, tubuhnya lunglai tak berdaya. Kiai Mahmud hanya mengangkat satu tangan, dengan telunjuknya mengarah ke langit, sambil berucap lirih, "La haula wala quwata illa billah." Kejatuhan salah satu anggota ormas itu membuat suasana mendadak hening. Tak ada yang menyangka pria bertato itu akan tumbang hanya dengan satu gerakan kecil dari Kiai Mahmud. Teman-temannya saling pandang, ragu, tapi dua orang tetap nekat maju. Mungkin karena merasa gengsi atau ingin membalas malu. Yang satu mengambil kayu yang tergeletak di dekat warung, sementara satunya mengepalkan tinju dan menggeram marah. Mereka menyerbu dari arah berlawanan, berharap bisa mengepung Kiai dari kanan dan kiri. Sorak-sorai kecil terdengar dari jauh, campuran ketegangan dan rasa takut warga yang menyaksikan. Tepat saat mereka hampir menyentuh Kiai, sang ulama kembali mengangkat satu tangan. Kali ini lebih pelan, telunjuknya masih menunjuk langit. Mulutnya tampak komat-kamit membaca sesuatu yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Seketika itu juga, dua pria ormas tersebut terpental ke belakang seperti disambar petir. Kayu yang tadi dipegang jatuh ke tanah dan patah dua. Tubuh mereka menghantam jalan dengan keras, lalu diam tak bergerak. Warga yang menonton dari seberang jalan mulai berseru kecil. Beberapa anak muda merekam diam-diam dengan ponsel mereka, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. 4 orang sisa mulai goyah. Salah satunya mundur setapak, tampak mulai panik, namun ditepis oleh temannya yang lebih senior. "Jangan takut. Dia cuma dukun tua," bentaknya. Mereka membentuk barisan, berusaha mengalahkan rasa gentar yang mulai merayap di dada. Dengan teriakan keras, mereka menyerbu bersamaan, tangan mengepal, niatnya jelas untuk melumpuhkan Kiai Mahmud. Tapi langit sore makin kelam, dan udara di sekitar warung seperti menebal, berat, dan penuh tekanan tak kasat mata. Baru satu langkah lagi mencapai Kiai, sesuatu yang tak terlihat menghalangi mereka. Seolah ada tembok tak tampak di antara mereka dan sang Kiai. Tubuh-tubuh itu terpantul mundur seperti dilempar oleh kekuatan raksasa. Mereka menggelepar di tanah, meringis dan mengaduh, tangan-tangan gemetar, kaki tak bisa digerakkan. Mata mereka terbelalak melihat ke arah Kiai Mahmud yang tetap berdiri tenang di tempatnya. Jubahnya berkibar perlahan tertiup angin. Seisi jalan kecil itu kini sunyi. Hanya tersisa suara desir angin dan detak jantung yang memukul keras di dada para saksi. Warga mulai keluar dari dalam rumah dan toko. Beberapa berani mendekat, berdiri berjajar di sisi jalan, menyaksikan dengan wajah penuh keterkejutan. "Ya Allah, Kiai Mahmud!" bisik seseorang. "Dia gak nyentuh mereka sedikit pun," bisik yang lain. Kamera-kamera ponsel mulai terangkat, merekam kejadian yang tak akan dipercaya orang kalau hanya didengar dari cerita. Ibu Ramsih memegangi dadanya, tubuhnya gemetar,
Tak tahu harus bersyukur atau menangis. Tapi yang pasti, semua yang menyaksikan tahu satu hal. Ada kekuatan langit yang sedang bekerja melalui sosok tua bersorban putih itu. Dari tanah, para anggota ormas itu merintih. Tak lagi punya keberanian untuk bangkit. Nafas mereka memburu. Wajah pucat. Seperti baru diseret dari batas dunia gaib. Salah satu dari mereka menangis. Benar-benar menangis seperti anak kecil. Memohon-mohon. Ampun, Kiai. Kami salah. Kami gak tahu. Tangannya terulur ke arah Kiai Mahmud yang tetap berdiri tegak. Tanpa amarah di wajahnya. Justru sorot mata beliau menyimpan iba yang dalam. Kiai lalu menunduk. Membisikkan doa yang tak terdengar jelas. Hanya angin dan langit yang menjadi saksi. Ajaibnya, setelah itu, satu persatu mereka mampu berdiri, meski tertatih dan gemetar. Kiai Mahmud melangkah perlahan ke arah mereka yang masih bersimpuh. Suaranya tenang, namun keras menghantam kesadaran. Ketahuilah, tangan ini bukan untuk menyakiti. Tapi jika kalian menyakiti orang lemah, maka langit sendiri yang akan membalasnya. Carilah rezeki yang halal. Jangan menjadi beban bagi umat. Kalimat itu meluncur seperti petir, menghantam rasa bersalah mereka yang kini menangis terseduh-seduh. Tak ada lagi gertakan, tak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanya wajah-wajah ketakutan dan malu, tertunduk di hadapan seorang ulama yang tak sedikit pun menggunakan kekerasan fisik. Warga yang menonton kini bertepuk tangan pelan, lalu semakin ramai. Beberapa memekikan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana mendadak berubah menjadi haru. Beberapa pedagang di sekitar warung mulai berani maju, menepuk pundak Kiai Mahmud dengan rasa syukur. Seorang bapak tua mencium tangan sang Kiai sambil berkata, "Andai semua pemimpin seperti panjenengan, Kiai, desa ini pasti damai." Kiai hanya tersenyum, lalu menepuk pelan pundak lelaki itu sambil berkata, "Kedamaian itu lahir dari keberanian menolak kezaliman, sekecil apapun itu." Anggota ormas itu, satu persatu, pergi tertunduk. Tak lagi dengan motor meraung-raung, tapi didorong perlahan, seperti hewan jinak kehilangan taringnya. Tak ada satupun dari mereka yang berani menoleh ke belakang. Jalanan kembali tenang. Senja sudah berganti malam, dan langit menggantungkan bintang-bintang di atas Cibarani. Namun percikan peristiwa hari itu masih membekas dalam benak semua warga. Nama Kiai Mahmud seketika menjelma jadi legenda hidup. Sebelum kembali masuk ke dalam mobilnya, Kiai Mahmud menoleh pada Ibu Ramsih yang masih berdiri mematung di dekat pintu warung. "Tetap jualan, Bu. Jangan takut. Rezeki dari Allah, bukan dari manusia," ucapnya lembut. Ibu Ramsih hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mobil Kiai pun perlahan menjauh, meninggalkan jejak cahaya lampu di antara kabut malam. Namun kisahnya tak ikut pergi. Ia tinggal di hati setiap warga, jadi pengingat bahwa kebenaran, bila dibela dengan ikhlas, akan selalu mendapatkan pertolongan dari langit, bahkan hanya dengan satu tangan.